Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Miftahul Khairi Tonga. Jadi di sini saya akan menjelaskan finansial, teknologi, inovasi dalam layanan keuangan, definisi dan klasifikasi finansial teknologi atau fintech. Baik, inovasi dalam layanan keuangan. Fintech menawarkan berbagai solusi yang memudahkan transaksi keuangan, meningkatkan efisiensi, dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat terhadap layanan keuangan. Definisi dan klasifikasi finansial teknologi fintech. Definisi fintech. Finansial teknologi fintech adalah inovasi dalam industri jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, kemudian akses dan kualitas layanan keuangan. OJK mendefinisikan fintech sebagai inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Selanjutnya, klasifikasi fintech. Bank Indonesia atau BI mengklasifikasikan fintech ke dalam 5 kategori utama. Sistem pembayaran pendukung pasar atau market agregator, manajemen investasi, dan manajemen risiko, pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal, lending dan financing, serta jasa finansial lainnya. Terima kasih. Perkembangan startup fintech di Indonesia. Yang pertama, pertumbuhan dan diversifikasi. Startup fintech di Indonesia telah berkembang pesat dan menawarkan berbagai layanan seperti pembayaran digital, contohnya OVO, GoPay, dan Dana, pinjaman online seperti Akulaku, serta investasi dan asuransi digital seperti Bibit, dan Pasar Polis. Yang kedua, status unicorn. Beberapa startup fintech di Indonesia telah mencapai status unicorn, yaitu perusahaan dengan valuasi di atas $1 miliar. Contohnya, OVO menjadi unicorn kelima Indonesia pada tahun 2019. Yang ketiga, akuisisi dan kolaborasi. Perkembangan fintech di Indonesia juga ditandai dengan berbagai akuisisi dan kolaborasi strategis, seperti akuisisi PT Bank Yuda Bakti Tbk oleh Akulaku menjadi PT Bank Neo Commerce Tbk atau BNC. Saya akan menjelaskan jenis-jenis fintech di Indonesia. Yang pertama, ada pembayaran digital. Pembayaran digital ini menggunakan transaksi elektronik seperti aplikasi mobile untuk melakukan transaksi. Contohnya seperti OVO, GoPay, ataupun Dana. Yang kedua adalah P2P lending. Platform ini yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan peminjam secara online, seperti Beraksa ataupun Ajaib. Yang ketiga, investasi digital. Menyediakan platform investasi online yang memungkinkan masyarakat berinvestasi dalam berbagai instrumen keuangan. Selanjutnya adalah regulasi fintech di Indonesia. Yang pertama, peran OJK. Peran OJK mengawasi sektor fintech, terutama P2P lending. OJK mengatur layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi. Yang kedua, peran BI atau Bank Indonesia, mengatur fintech terutama dalam sistem pembayaran. Yang ketiga adalah tujuan regulasi, bertujuan menciptakan ekosistem yang aman, transparan, dan terhindar dari kejahatan. Nah, perkenalkan, nama saya Alan Harimah. Saya akan membahas materi tentang finansial teknologi, yaitu tantangan dan peluang fintech di Indonesia. Yaitu pertama, peluang. Fintech memiliki potensi besar dalam meningkatkan inklusi keuangan, pertumbuhan ekonomi digital, dan peningkatan investasi di Indonesia. Indonesia menyumbang 20% dari seluruh pemain korporasi fintech di Asia Tenggara.
Yang kedua, tantangan. Tantangan utama meliputi literasi keuangan yang rendah, risiko keamanan dan privasi data, regulasi dan kepatuhan, serta kompetisi yang ketat di industri fintech. Manfaat dan masalah fintech di Indonesia. Pertama, manfaatnya ialah fintech menawarkan layanan yang cepat, mudah, dan murah, serta memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan transaksi keuangan. Dan masalahnya fintech adalah juga menghadapi tantangan seperti resiko kebocoran data, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang teknologi keuangan, dan infrastruktur internet yang belum merata. Kesimpulannya adalah finansial teknologi merupakan inovasi dalam layanan jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas transaksi keuangan. Regulasi yang baik dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dapat menjadi peluang bagi perkembangan fintech. Namun, ada juga ancaman dari potensi penipuan dan dampak negatif terhadap tenaga kerja akibat otomisasi.